Sejarah agama Hindu di India. Bangsa Arya mendatangi lembah Sungai Sindhu dengan memasuki wilayah India dari barat laut melalui Hindukush Khyber Pass. Kemudian, mereka menetap di lembah Sungai Sindhu. Daerah ini merupakan daerah yang sangat subur karena dilalui oleh sungai-sungai besar. Kondisi geografis ini tentu menguntungkan bagi bangsa Arya karena mereka dapat bertahan hidup dengan bercocok tanam. Secara fisik, orang Arya ini memiliki ciri-ciri berhidung mancung, berkulit putih, tinggi, dan atraktif. Pada zaman itu, walaupun hidup bangsa Arya nomaden atau tidak menetap, namun bangsa Arya sudah memiliki kebudayaan yang tinggi. Bangsa Arya dianggap sebagai penyebar agama Weda di India. Dengan demikian, istilah Hindu yang dipakai sebagai agama Hindu sekarang menunjukkan pada orang yang mendiami daerah lembah Sungai Sindhu, termasuk agama dan kebudayaan yang mereka anut. Daerah agama Hindu di dunia. Menurut para ahli, agama tertua di dunia adalah agama Hindu. Akar dari agama ini sudah ada semenjak 7.000 tahun sebelum Masehi. Hal ini didukung oleh penemuan para arkeolog akan sapi dan banting yang diperkirakan telah ada sejak 7.000 sebelum Masehi. Kedua hewan ini menjadi hewan suci bagi umat Hindu. Agama Hindu juga memiliki sebuah kitab suci yaitu Weda yang berusia hampir 3.500 tahun. Hindu tidak mempunyai seorang pendiri atau teks, namun Hindu mengambil ajaran dari banyak kepercayaan dan tradisi kuno. Awal mula perkembangan agama Hindu dimulai dari sekitar 4.000 tahun lalu. Pernyataan ini diutarakan karena para ahli menemukan bukti di lembah Sungai Indus dan sekitar Pakistan. Hal ini bermula dari orang Indo-Arya yang bermigrasi ke daerah lembah Indus. Lalu, bahasa dan kebudayaan mereka bercampur dengan bahasa serta kebudayaan penduduk asli yang telah tinggal dahulu di sana. Periode ini disebut oleh para ahli sebagai periode Weda, yang mana teks Hindu kuno mulai ditulis. Kini, Hindu menjadi agama terbesar ketiga di dunia dengan jumlah penganut 1,16 miliar. 90% umat beragama Hindu dunia tinggal di India. Di Indonesia sendiri, pemeluk agama Hindu mencapai sekitar 4,21 juta jiwa yang sebagian besar bermukim di Bali. Sejarah agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada tahun 78 Masehi ketika sebelumnya nenek moyang kita menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada awalnya, ada anggapan jika masuknya agama Hindu ke Indonesia melalui perdagangan dengan bangsa India. Ada anggapan bahwa masuknya agama Hindu di Indonesia melalui perdagangan dengan bangsa India. Para pedagang India menjual barang-barang yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, kain, wangi-wangian, dan obat-obatan. Sedangkan pedagang Indonesia menjual berbagai jenis kayu dan rempah-rempah. Pembeli barang-barang yang diperdagangkan itu adalah kaum bangsawan. Anggapan masuknya agama Hindu melalui pedagang India didukung dengan adanya perkampungan kaum saudagar India yang dinamakan Kampung Keling. Salah satu kampung Keling yang tersisa ada di kota Medan. Di dalam agama Hindu dikenal dewa-dewa yang memiliki kekuatan luar biasa, antara lain Dewa Agni yaitu api, Dewa Bayu yaitu angin, Dewa Chandra yaitu bulan, Dewa Indra yaitu perang, Dewa Brahma yaitu pencipta, Dewa Wisnu yaitu pemelihara, dan Dewa Siwa yaitu perusak. Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa adalah dewa tertinggi yang disebut Trimurti.
tempat pemujaan disebut candi. Fungsi candi juga sebagai tempat penyimpanan barang-barang milik raja. Lalu, terdapat pula kitab suci agama Hindu yang bernama Weda. Weda merupakan kitab yang berisi filsafat dan ajaran agama. Keseluruhan alam pikiran dalam kitab Weda disebut Vediswa. Semua isi kitab Weda bersangkutan dengan upacara agama, terutama kurban. Kitab Weda terdiri dari 4 bagian yang disebut Caturweda, yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharva Weda. Dalam masyarakat Hindu, kita mengenal adanya 4 tingkatan masyarakat menurut kasta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kasta Brahmana, yaitu para pendeta dan pemimpin upacara. Yang kedua, kasta Ksatria, yaitu para raja dan bangsawan. Yang ketiga, kasta Waisya, yaitu para pedagang dan pekerja menengah. Yang keempat, kasta Sudra, yaitu para petani, buruh kecil, dan budak. Selain itu, juga terdapat perayaan yang dilakukan, yakni Galungan dan Kuningan, sebagai hari raya umat Hindu Bali, serta dirayakan 2 kali setahun. Kemudian, terdapat pula hari raya Nyepi yang dirayakan setahun sekali, dengan melakukan kegiatan diam dan mematikan semua penerangan di dalam rumah. 7 kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Kediri. Salah satu kerajaan Hindu Indonesia adalah Kerajaan Kediri yang terletak di Jawa Timur, berpusat di Daha atau sekarang kita kenal dengan Kota Kediri. Sistem kepercayaan yang berada di Kerajaan Kediri adalah Hindu Siwa. Pada tahun 1041 atau 1503 Masehi, Raja Airlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi 2 bagian wilayah. Keduanya adalah Kahuripan menjadi Jonggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri yang dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Yang kedua, Kerajaan Kalingga. Salah satu kerajaan Hindu di Indonesia adalah Kerajaan Kalingga yang berpusat di wilayah Kabupaten Jepara. Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Shiva yang dikenal dengan peraturan barang siapa yang mencuri maka akan dipotong tangannya. Yang ketiga, Kerajaan Kutai. Salah satu kerajaan Hindu di Indonesia adalah Kerajaan Kutai yang berada di Pulau Kalimantan. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Warakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalan perdagangan antara Cina dan India, sehingga Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Yang keempat, Kerajaan Majapahit. Salah satu kerajaan Hindu yang terkenal di Indonesia yang dibangun di atas hujan terik sekitar Sungai Brantas. Dalam Kakawin-Nagra Tagama disebutkan pengaruh Kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi hampir seluruh negara Indonesia sekarang, dari daerah di Pulau Sumatera di bagian barat sampai ke Maluku di bagian timur. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, keturunan dari silsilah Ken Arab dengan Ken Dedes. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Yang kelima, Kerajaan Tarumanegara. Salah satu kerajaan Hindu Indonesia yang berpusat di Jawa Barat adalah Kerajaan Tarumanegara. Menurut para ahli arkeolog, letak Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane yang saat ini merupakan wilayah Banten. Yang keenam, Kerajaan Mataram Kuno. Salah satu kerajaan Hindu di Indonesia adalah Kerajaan Mataram Kuno yang berlokasi di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Daerah yang dimaksud belum jelas, kemungkinan besar di daerah Kedu sampai sekitar Prambanan, berdasarkan letak prasasti yang ditemukan. Masyarakat Mataram kuno terbilang maju dalam hal budaya, terbukti dengan banyaknya candi besar yakni Candi Borobudur yang dibuat pada masa pemerintahan Samarutungga dari dinasti Syailendra yang bercorak kuda.
serta Candi Prambanan yang dibangun pada masa pemerintahan Raka Ipikata dan selesai pada masa pemerintahan Daksa dari dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Berdasarkan prasasti Canggal, kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Sanjaya, keturunan dari kerajaan Kalingga dan kerajaan Galuh. Yang ketujuh, kerajaan Singasari. Salah satu kerajaan Hindu di Indonesia adalah kerajaan Singasari yang berada di Jawa Timur. Letak kerajaan Singasari diperkirakan berada di sekitar Bukit Burung, yakni lahan di sekitar pertemuan antara Sungai Berantas dan Sungai Banggo. Kerajaan Singasari didirikan atas perintah Ken Arok sejak tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Tumapel, Jawa Timur. Kerajaan Singasari berdiri selama 70 tahun. Ken Arok berasal dari sebuah desa kecil yaitu Singasari yang termasuk wilayah Tumapel. Dia adalah anak buah Tumapel Ametung, penguasa Tumapel. Sejarah agama Hindu di Bali. Dari sejumlah pulau yang baru ditaklukkan Belanda pada awal abad ke-20, Bali adalah salah satunya. Belanda mulai menyerang Bali pada 1846 dan menaklukkannya pada 1908. Bali dianggap satu-satunya penerus yang hidup kala peradaban Hindu memudar di Jawa selepas masuknya Islam. Hindu dibawa masuk Bali pada abad ke-14 oleh orang-orang Majapahit. Para orientalis itu senang sebab orang-orang Bali telah melestarikan teks dan ritual Hindu, tapi mereka tidak satu suara dalam memandang sejauh mana kesesuaian praktik keagamaan di Bali dengan India. Perkembangan agama Hindu di Bali. Masuknya agama Hindu ke Bali dipengaruhi oleh Jawa Barat dan Jawa Timur sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, dengan ditemukannya fragmen-fragmen prasasti berbahasa Sanskerta di pejang agama Hindu selama masa kejayaan pada abad ke-10 dengan ditandai oleh berkuasanya Raja Suami Istri Dharma Udayana, Dharmadesa, dan Gunapriya Dharmapati. Pada masa pemerintahan raja ini terjadi proses Jawanisasi di Bali. Masa Bali kuno ini berakhir dengan pemerintahan Raja Astasura Ratnabumi Banten yang ditundukkan oleh ekspedisi Majapahit di bawah pimpinan Mahapati Gajah Mada. Pada saat Senapati ini berhenti jabat oleh Raja Kerta, seluruh sekta dikristalisasikan dalam pemujaan kepada Trimurti. Ketika Bali memasuki abad pertengahan, abad 14 sampai dengan 19 Masehi, di bawah hegemoni Majapahit, maka kehidupan dan tradisi Majapahit ditransfer ke Bali. Bukti lain ditemukannya arca Siwa di Pura-Putra Batara, desa di desa Bedaulu Gianyar. Arca ini memiliki tipe yang sama dengan arca-arca Siwa di Candi Dieng. Sekitar abad ke-13 Masehi, di Bali berkembang pula sekta Bhairava dengan peninggalan berupa arca-arca Bhairava di Pura, Kebo, dan Pejeng. Namun mulai 1921, usaha pembinaan muncul dengan adanya suite agama Tirta di Singaraja, Tara Pustaka tahun 1923 di Ubud Gianyar, Surya Kanta tahun 1925 di Singaraja, Perhimpunan Datur Wangsa Durga Agama Hindu, dan pada tahun 1964 sampai dengan 10 Oktober 1964 diadakan Masabah Hindu Bali dengan menetapkan majelis keagamaan bernama Parisada Hindu Bali, selanjutnya menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia.